Hari Jumat setelah ujian tengah semester pertama, Euna bersama teman-temannya pergi keluar setelah ujian pagi selesai. Murid-murid yang mendapat izin menginap keluar di akhir pekan berlari gembira meninggalkan gerbang akademi. Euna yang selama ini terkurung karena ujian merasa ingin cepat keluar. Mereka bahkan membuat taruhan, siapa yang terakhir sampai di restoran cepat saji dekat stasiun harus mentraktir es krim. Jin Parang memimpin dengan melompat di atap gedung, tetapi tertangkap oleh sihir Hayang sebelum mencapai tujuan. Sementara yang lain melewatinya, Euna berjalan santai karena sudah menduga hal itu. Jin Parang harus mentraktir semua orang, membuat dompetnya yang bergambar bulldog tampak menyedihkan. Euna menatapnya dan tahu ia sebenarnya tidak mendapat uang saku dari neneknya, namun ia memilih diam agar tidak menyinggung perasaannya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil memakan es krim karena masih harus mengikuti kegiatan klub sore itu. Euna memikirkan klub kebudayaan yang baru ia masuki. Ia sebelumnya bergabung dengan klub penelitian sastra kuno demi mendekati Subin, namun setelah klub itu bubar, ia pindah ke klub eksplorasi budaya, klub tempat Cha Eunwoo dari The Seine dan On Taeyang dari Brave akan bergabung di masa depan. Euna mengajak Hayang dan Subin bergabung, dan keduanya setuju meski Subin tampak tidak antusias. Namun yang tak terduga, Jin Parang juga ikut masuk ke klub itu, padahal ia awalnya dari klub pelacak. Euna menyadari bahwa Jin Parang mungkin merasa kesepian karena teman-teman klub lamanya sudah pindah, jadi ia mengikuti mereka. Ia tersenyum kecil melihat tingkah bodoh serigala besar itu. Euna menilai bahwa sejauh ini hubungan antar anggota berjalan baik, tidak seperti kehidupan sebelumnya ketika kelompok Gypsophila sering bertengkar hingga hampir saling membunuh. Ia merasa kombinasi mereka sekarang cukup harmonis, dan bahkan jika Cha Eunwoo bergabung, seharusnya tidak akan ada masalah. Namun begitu mereka tiba di tempat pertemuan klub, pandangannya berubah. Mereka bertemu dengan Mok Minho, teman masa kecil Cha Eunwoo. Hubungan Minho dan Jin Parang langsung tegang sejak bertemu, membuat Euna menghela napas. Pertikaian antara anjing hitam dan anjing bukan serigala tampak tidak bisa dihindari. Kegiatan klub eksplorasi budaya dimulai. Mereka bertugas menjelajahi daerah dan menyelesaikan fenomena ubiquity, sisa energi mana, sambil menikmati kebudayaan setempat. Kali ini mereka menuju Itaewon. Setelah menerima pengarahan, para anggota baru menunjukkan kemampuan mereka mengendalikan ubiquity. Setelah itu, mereka makan pizza di Gyeongri dan Gil. Hayang dan Eunhyuk menikmati makanan dengan riang, sementara Subin tetap memperhatikan sekitar, menghitung biaya, dan menunjukkan sifat hematnya. Euna memperhatikan semua, menilai kemampuan dan karakter mereka satu persatu. Ia juga memperhatikan Cha Eunwoo, gadis yang tampak lembut, berbicara santai dengan seniornya di ujung meja, sementara Minho duduk diam di sampingnya. Ketika tatapan mereka bertemu, Minho menatap tajam, membuat Euna malas meladeninya. Di luar toko, Itaewon dipenuhi orang asing. Namun Euna tahu keadaan sesungguhnya. Setelah bencana destruction at the end of the century, hubungan antar negara terputus, dan banyak warga asing tak bisa kembali ke tanah air mereka. Mereka menjadi kelompok terpinggirkan, sering mendapat diskriminasi di seluruh dunia. Meski setelah perundingan Korea-Tiongkok keadaan mulai membaik, warga asing masih dianggap orang luar. Banyak dari mereka ingin menjadi player untuk diakui. Euna mengingat masa depan ketika serangan besar ke Seoul menghancurkan Itaewon, dan bagaimana para asing itu berjuang melindungi warga Korea hingga wilayah itu kelak terlahir kembali sebagai pusat budaya campuran. Setelah mencuci tangan di kamar mandi, Euna menemukan ubiquity berkumpul di sekitar tempat sampah. Ia melepaskan energi itu dengan mananya sendiri hingga lenyap seperti asap. Ia sadar bahwa Yongsan-gu, yang dahulu hancur, kelak menjadi ladang artefak dan dungeon baru, tempat kaya sumber daya tapi berbahaya.
Ia menatap langit Itaewon yang penuh bayangan masa depan, menyadari bahwa semua kekacauan, perebutan kekayaan, dan kehancuran nanti adalah bagian dari masa panen besar, dan di sanalah ia harus bertindak, bukan untuk melindungi orang asing, tetapi untuk melindungi sesuatu yang lebih penting baginya. Setelah makan siang, para anggota klub dibagi ke dalam beberapa tim untuk melakukan kegiatan penangkapan omnipresence di sekitar Itaewon. Euna merasa lelah dan menghela napas karena harus satu kelompok dengan Jin Parang dan Mok Minho, dua orang yang selalu bertengkar jika berada dalam satu tempat. Walaupun Cha Eun-woo juga satu tim dengannya, tetap saja Euna tidak bisa merasa tenang. Ia hanya berharap Seona bisa membantu menengahi mereka. Seona sempat kesal karena tahu bahwa Euna menyimpannya di kontak ponsel dengan nama anjing. Euna berbohong, lalu memperlihatkan ponselnya seolah sudah mengganti nama itu. Seona tetap ragu, namun akhirnya percaya. Begitu masalah kecil itu selesai, Seona pun bergerak memisahkan Jin Parang dan Minho yang sudah mulai saling menantang. Kelompok mereka kemudian diarahkan oleh senior klub untuk bergerak ke arah yang bisa melihat Namsan. Jin Parang berjalan penuh semangat, sementara Minho menggerutu. Euna berjalan di belakang, memperhatikan anggota baru yang sedang memasang sensor network. Minho melakukan pekerjaannya dengan cukup baik sesuai arahan senior, sedangkan Cha Eun-woo masih tampak canggung dalam mengatur mananya. Jin Parang mencoba memamerkan diri dengan mengatakan akan mengajarkan cara yang benar, tapi ia malah gagal. Euna hanya menggeleng melihat tingkahnya. Namun tiba-tiba, sensor milik mereka mendeteksi sesuatu. Euna menyuruh Jin Parang untuk memeriksanya, dan pria itu segera berlari. Euna tahu itu bisa berbahaya, sebab Minho pasti akan ikut campur jika sesuatu terjadi pada Eun-woo. Untungnya Seona segera mengalihkan perhatian mereka. Saat mereka berjalan lebih jauh, suasana kota mulai sepi. Gedung-gedung terlihat reot dan warna lingkungan menguning kusam. Euna sadar bahwa mereka sudah terlalu jauh, mendekati kawasan kumuh Itaewon yang terkenal berbahaya dan dipenuhi para pemain asing berkualitas rendah. Ia mencoba memperingatkan agar kembali, namun terlambat. Jin Parang sudah berjalan ke arah gelap karena merasakan energi mana yang aneh. Euna bergegas mengejar setelah Jin Parang tak kembali juga. Ia menghentikan senior yang hendak melapor ke Biro Pengendalian Mana dan memilih masuk sendirian. Orang-orang di kawasan kumuh menatapnya dari balik kegelapan. Ia menyebarkan sensor network dan segera menemukan Jin Parang berdiri diam di ujung gang sempit yang tertutup bangunan. Saat mendekat, Euna menyadari bahwa Jin Parang menatap sesuatu di depan. Dari dalam kegelapan, tampak beberapa pasang mata merah menyala, milik para Ain dan Wonderuns yang ditinggalkan di tempat itu. Euna memanggil Parang dengan nada kesal. Ia menegurnya karena bertindak sembarangan tanpa memikirkan keselamatan. Jin Parang tersentak, lalu menunduk, menyadari kesalahannya. Setelah ditegur keras, ia meminta maaf dengan nada malu. Euna menyuruhnya untuk kembali, dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu, meski Jin Parang sempat menoleh ke belakang, menatap tatapan kosong anak-anak yang terbuang di lorong gelap itu. Sekitar pukul 3 sore, kegiatan klub resmi diakhiri. Para siswa pun dibebaskan untuk pulang atau jalan-jalan sendiri. Dalam obrolan grup, Minji mengajak untuk keluyuran lebih lama. Seona kemudian menghampiri Cha Eun-woo dan menawarinya untuk ikut bermain bersama. Euna mendukung ide itu, sebab ia ingin mempererat hubungan dengan Eun-woo. Mok Minho sempat menolak dengan alasan aturan akademi, tapi akhirnya lulus setelah Eun-woo dengan polos memintanya ikut. Seona tersenyum bangga kepada Euna, memberi tanda kemenangan seolah berkata, "Aku berhasil." Euna merasa puas karena rencananya berjalan lancar. Namun suasana mendadak berubah ketika Jin Parang berkata pelan, meminta maaf kepada mereka semua. Ia mengatakan harus pergi karena ada urusan lain.
Hal itu membuat semua terdiam, sebab Parang jarang meminta maaf. Setelah berpamitan, ia langsung berlari pergi meninggalkan kelompoknya. Euna menatap arah larinya, lalu berkata pada Seona agar membawa yang lain lebih dulu karena ia akan menyusul Jin Parang. Seona sempat khawatir dan menawarkan diri ikut, tetapi Euna menolak. Ia hanya meminta agar teman-teman menunggu. Saat itulah Cha Eunwo tiba-tiba menyarankan agar Mok Minho ikut bersama Euna, dengan alasan bahwa Jin Parang adalah temannya, dan seorang teman harus menghibur saat yang lain sedang terpuruk. Baik Euna maupun Minho sama-sama terkejut dengan pernyataan itu. Minho mencoba membantah, namun Eunwo tetap tersenyum lembut dan bersikeras. Akhirnya, dengan berat hati, Minho menuruti permintaan Eunwo dan ikut dengan Euna. Ia hanya bisa menghela napas panjang, sementara Euna mengangguk tipis, memahami bahwa sifat hangat Cha Eunwo selalu membuat orang di sekitarnya menuruti tanpa sadar. Mereka pun berpisah dari kelompok utama untuk menyusul Jin Parang, menuju arah yang sudah lebih dulu diambil oleh si serigala bodoh itu. Dalam perjalanan menyusul Jin Parang, Mok Minho akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran. Parang berhenti di setiap minimarket yang mereka lewati dan membeli semua onigiri yang ada. Sudah 3 kali, lalu keempat kalinya lagi. Ia menenteng banyak kantong berisi nasi kepal, wajahnya serius seperti tengah menjalankan misi penting. Minho yang menyaksikan itu terus menggumam heran, sedangkan Euna hanya memandanginya diam-diam, sudah menduga hal ini akan terjadi. Euna tahu bahwa Parang tak pernah bisa menutup mata pada anak-anak miskin di kawasan kumuh. Dalam kehidupan sebelumnya pun, ia sering melakukan hal yang sama, menghabiskan uangnya demi memberi makanan pada anak-anak Wonderun di ghetto. Itu bukan hal baru. Ia terbiasa dengan sisi lembut Parang yang tak bisa dihilangkan meski waktu telah berganti. Minho yang tidak tahu latar belakang itu bertanya dengan bingung kenapa mereka terus mampir ke minimarket. Euna menjawab santai, mengatakan bahwa Parang tidak berpikir untuk membeli air. Ia lalu menggunakan nama Cha Eunwo agar Minho mau membantu membawakan air mineral. Menyebut nama gadis itu membuat Minho terdiam, wajahnya seolah digigit serangga. Namun akhirnya ia menurut, bahkan membawa 5 kardus air botol sendirian. Euna berjalan di depan tanpa memedulikan napas Minho yang terengah, menanjak menuju pintu masuk kawasan kumuh Itaewon. Ia memperingatkan Minho agar tidak menurunkan kewaspadaan dan jangan menarik mana dari tubuhnya. Di tempat seperti ini, setiap celah bisa berakibat fatal. Orang-orang yang hidup di bayang-bayang kota menganggap siapapun yang melangkah ke wilayah mereka sebagai mangsa. Ia menyebarkan sensor network untuk mendeteksi keberadaan manusia di balik gelap lorong-lorong. Tidak ada tanda bahaya aktif, jadi mereka terus melangkah sampai melihat sosok Jin Parang di kejauhan. Parang dikelilingi anak-anak kotor dengan pakaian compang camping. Ia meletakkan kantong-kantong nasi kepal dan membagikannya satu persatu. Anak-anak berebut gembira, sementara ia menegur mereka agar tidak serakah dan mencuci tangan dulu dengan tisu basah. Suaranya lembut tapi tegas. Anak-anak tertawa riang, beberapa menyebutnya kakak, dan memuji rasa makanan itu. Euna memandangi pemandangan itu dengan tatapan rumit. Dalam kehidupan sebelumnya pun, Parang selalu melakukan hal seperti ini. Ia sering menyumbangkan senjatanya atau peralatan yang didapat dari perburuan demi membantu para anak ghetto, dan akhirnya jatuh miskin. Meskipun begitu, Parang tetap bertahan hidup dengan memburu monster, seperti serigala kelaparan yang keras kepala. Minho, yang mengintip dari balik dinding, berkomentar pelan bahwa semua itu hanyalah kemunafikan. Ia berkata bahwa kebaikan yang didasari kepuasan diri sendiri tidak lebih dari racun. Menurutnya, memberi makanan tidak akan membuat mereka mandiri. Yang benar adalah mengajarkan cara bertahan hidup. Euna menatapnya sekilas, tidak membantah.
Ia tahu, dalam arti tertentu, apa yang dikatakan Minho benar. Namun ia juga tahu alasan sejati Parang, bukan untuk merasa hebat, melainkan karena ia memahami rasa lapar dan putus asa anak-anak itu. Kau tidak tahu, kan, kalau Parang berasal dari kawasan kumuh, kata Euna tenang. Minho terdiam. Ia tidak menyangka hal itu. Parang lalu mengajari anak-anak dengan gaya khasnya. Ia memberi nasihat bertahan hidup, seperti cara mencuri di toko ramai, siapa target yang tepat untuk meminta uang, atau cara kabur kalau tertangkap. Minho mengerutkan kening mendengarnya, merasa jijik pada cara hidup rendah semacam itu. Tapi Euna tidak menyela, sebab ia tahu, di dunia nyata yang keras, ajaran itu memang menyelamatkan hidup. Minho lalu bergumam bahwa seharusnya negara membantu orang-orang seperti ini. Euna hanya menjawab singkat, kalau negara bisa membantu, tak akan ada kawasan kumuh. Ia menjelaskan bahwa sejak Destruction at the End of the Century, pemerintah hanya sibuk menjaga sisa-sisa dunia, sementara diskriminasi menjadi bagian dari sistem. Dunia menganggap pengorbanan kaum kecil adalah harga yang wajar untuk ketenangan mayoritas. Selama itu tidak berubah, kemiskinan akan tetap ada. Ketika Minho terdiam, Euna tiba-tiba mendeteksi gerakan mencurigakan. Seorang anak sedang menyelipkan tangannya ke saku belakang Parang. Suara kecil terdengar, dompet Parang ditarik keluar. Euna segera menggerakkan sensor network, lalu bersama Minho mengepung anak itu dari dua arah. Ia meminta anak itu mengembalikan dompet. Anak itu panik, mengembalikan dompet sambil memaki pelan. Euna lalu mengeluarkan uang dari dalam dompet dan memberikannya pada anak itu. Minho terkejut dan bertanya kenapa. Euna menjawab, karena Parang sengaja membiarkannya. Ia tahu, bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Parang selalu berpura-pura tidak sadar ketika anak-anak mencurinya. Ia membiarkan mereka mengambil uang, bahkan pakaian yang ia pakai. Dunia menyebutnya Hogu, orang bodoh yang mudah ditipu, tapi Parang tahu semuanya. Ia hanya merasa iba karena pernah menjadi sama seperti mereka. Euna teringat kata-kata Parang sebelum mati di kehidupan sebelumnya. Jangan membenci mereka, karena aku juga dulu seperti itu. Aku hanya ingin tak ada lagi anak yang tumbuh sepertiku. Kenangan itu membuat dada Euna sesak. Ia menatap Parang yang sekarang, masih sama, lembut, tolol, dan baik hati. Tak lama kemudian Parang menoleh dan melihat mereka. Ia tampak ceria seperti biasa. Oh, no Euna. Kau di sini juga. Anak-anak minta aku datang, jadi aku ikut. Ia tertawa kecil, lalu menerima kembali dompetnya dari Euna sambil mengucapkan terima kasih. Dompet bergambar anjing bulldog itu tampak kotor, namun Parang memperlakukannya seolah itu barang berharga. Sementara itu, Minho tanpa banyak bicara mulai membagikan botol air ke anak-anak. Ia bahkan menyuruh mereka berbaris rapi, membuat Euna sedikit tersenyum. Parang memperhatikan Minho dan berkomentar sinis, tapi akhirnya ikut membantunya. Mereka sempat berdebat kecil soal bagaimana harus memanggil satu sama lain, membuat suasana sedikit lebih ringan. Euna melihat mereka berdua, dua orang yang sebelumnya saling bertolak belakang, kini bekerja bersama memberi makan anak-anak ghetto. Ia merasa pemandangan itu tidak mungkin terjadi di masa lalu, namun kini ada di depan matanya. Saat semua anak tertawa, berebut air dan nasi kepal, suasana kawasan kumuh menjadi hidup untuk pertama kalinya. Hari itu, tidak ada suara teriakan, tidak ada tindak kekerasan, tidak ada perkelahian. Hanya tawa kecil anak-anak yang bergema di antara lorong-lorong Itaewon. Hari itu, kawasan kumuh menjadi tempat paling damai di dunia. Akademi mengadakan Comprehensive Ability Evaluation di akhir semester untuk menilai kemampuan para pemain dan menumbuhkan semangat kolaborasi. Tahun ini,
Penilaian bagi siswa tahun pertama berbentuk pelatihan jarak dekat di bawah pengawasan wali kelas 6, dengan tujuan meningkatkan daya tahan fisik dan mental siswa menghadapi panas. Euna mendengar penjelasan Minji tentang hal itu sambil mengeluh melihat antrean panjang di depan markas Dangun Players Guild. Guild tersebut menjual sunscreen khusus untuk pelatihan, dan kabar itu menyebabkan kepanikan pembelian di kalangan siswa tahun pertama. Minji dan Seona memutuskan untuk mengantri karena mereka pernah mendengar dari Enah dan Yeonhua bahwa produk itu tahan terhadap keringat dan efektif melindungi kulit. Sementara para siswa laki-laki, termasuk Enhyuk dan Jin Parang, memilih untuk tidak ikut mengantri. Jin Parang sempat ingin berkomentar, tetapi langsung bungkam setelah menerima tatapan tajam dari Minji dan Seona. Euna dan Enhyuk akhirnya menunggu di bangku sambil bertanya-tanya kenapa Hayang dan Sobin belum datang padahal mereka sepakat bertemu setelah jam makan siang. Enhyuk menebak keduanya mungkin pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Tidak lama kemudian, Hayang muncul tanpa terdeteksi karena menggunakan sihir kamuflase yang semakin mahir ia kembangkan bersama Sobin. Euna dapat menemukannya hanya karena pengalaman. Hayang lalu mengeluarkan sunscreen dari tasnya, produk baru dari Alice Life yang akan segera dirilis. Ia menjelaskan bahwa produk itu punya versi publik dan versi khusus pemain. Minji dan Seona dikatakan membeli versi buatan Dangun Guild, sementara yang dimiliki Hayang merupakan versi dari Alice Life untuk pemain umum. Jin Parang dan Enhyuk tidak terlalu peduli pada perbedaan efektivitas dan segera meminta milik mereka sendiri. Hayang membawa cukup banyak dan membagikannya pada teman-teman. Beberapa saat kemudian, Minji dan Seona kembali setelah berhasil mendapatkan sunscreen dari Dangun. Mereka segera mencoba produknya di tempat teduh. Hasilnya, wajah mereka memutih parah karena efek white cast. Euna, setelah melihat selfie bersama Minji, memutuskan untuk menggunakan sunscreen milik Hayang yang lebih alami meski efeknya sedikit lebih lemah. Namun saat sedang menghapus krim di wajah dengan tisu basah, Euna dipanggil oleh petugas akademi, alat bantu dengar dan blank machine sahabatnya yang tampak kesal. Mereka menarik Euna pergi sebelum makan siang karena ada urusan dengan pertemuan para siswa yang disponsori oleh Galaxy Group. Dalam perjalanan, Euna dan Blank Machine saling menggoda sampai berakhir dengan pertengkaran kecil. Gong Kingki, perwakilan dari Sirius Group yang memimpin mereka, menegur keduanya agar menjaga citra sebagai siswa yang disponsori perusahaan besar. Euna sebenarnya tidak ingin menghadiri pertemuan itu, tetapi sebagai perwakilan Sirius Group, ia harus menemui keturunan langsung Galaxy Group yang baru masuk akademi. Euna sudah tahu siapa yang akan ia temui, Choi Ga-in, tunangan Taeyang, sang warrior yang terkenal di masa depan. Ia mengenal sifat Choi Ga-in, sombong, manja, dan gemar memperlakukan orang lain seperti pelayan. Meskipun tidak suka, Euna harus tetap bertemu karena urusan ini juga terkait dengan kesepakatan bersama Han Seo Yeon. Ia melangkah masuk ke ruang pertemuan, menata ekspresinya agar tetap sopan. Begitu pintu terbuka, pemandangan pertama yang ia lihat adalah Cha Eun-woo yang sedang menunduk dan meminta maaf pada seseorang dengan gugup. Sementara itu, di tempat lain, So Hyun sedang makan siang sendirian hingga bertemu Seo Yeon, kakaknya. Seo Yeon menggoda So Hyun dengan mengambil foto-foto dirinya tanpa izin. So Hyun berulang kali menolak dan meminta agar foto itu dihapus, tapi Seo Yeon terus memotretnya dengan senyum iseng. Ia bahkan berencana mengirim foto itu ke seseorang. Ketika So Hyun mendengar bahwa hari ini Euna akan menemui Choi Ga-in, ia langsung curiga bahwa Seo Yeon sengaja muncul untuk tujuan tertentu. Benar saja, Seo Yeon mengaku telah mengirim foto So Hyun kepada Euna. So Hyun marah dan bertanya foto macam apa yang dikirim, lalu terkejut ketika melihat hasilnya di ponsel. Wajahnya tampak besar, rambutnya berantakan,
dan ekspresinya aneh. Ia memprotes panjang lebar, tapi Seo Yeon malah pergi dengan marah pura-pura, meninggalkannya sendirian. So Hyun hanya bisa menatap arah kepergian kakaknya dan menghela napas. Ia menatap layar ponsel, membuka kamera depan, lalu menatap pantulan wajahnya sendiri di layar. Setelah mengatur rambutnya, ia mulai menatap tajam ke kamera, mencoba memperbaiki hasil foto yang dikirim Seo Yeon. Tanpa sadar, ia mulai memperhatikan penampilannya untuk pertama kalinya dengan serius. Menurut Euna, Choi Ga-in adalah sosok jahat. Meskipun kemampuannya biasa saja, ia selalu menganggap dirinya pusat dunia dan ikut campur dalam segala hal. Setelah menjadi tunangan On Taeyang, Ga-in bertindak seolah pantas memimpin, memberi perintah kepada para pemain tanpa rasa malu. Padahal, ia tak memiliki kecerdasan yang mumpuni dan sering melontarkan strategi konyol yang diterima hanya karena statusnya sebagai keturunan langsung Galaxy Group. Akibatnya, banyak pemain menderita akibat operasi-operasi yang ia pimpin. Bahkan rekan-rekan Onyang sendiri membencinya, termasuk Kaede Hoshimiya yang pernah memandangnya dengan tatapan penuh jijik. Euna mengingat semua itu sambil duduk di ruang budaya tempat diadakannya pesta teh. Di sana, Choi Ga-in duduk di kursi kehormatan, dikelilingi oleh para perwakilan Sirius Group dan siswa-siswa yang disponsori Galaxy Group. Euna melihat wajah-wajah yang dikenalnya, termasuk Bae Subin yang duduk jauh di dekat pintu masuk dan berpura-pura tidak mengenalnya untuk menghindari perhatian Ga-in. Di sisi lain, Cha Eun-woo, yang biasanya ramah kepada semua orang, kini tampak tunduk pada Choi Ga-in. Ia duduk di dekatnya, menyiapkan hadiah, dan berusaha melayani dengan hati-hati. Sementara itu, Mok Min-ho duduk kaku di sebelah Ga-in, tidak bereaksi sedikit pun, seolah tubuhnya membatu karena tekanan. Euna heran melihat perubahan Eun-woo, yang kini tampak seperti pelayan bagi Ga-in. Dalam percakapan, Choi Ga-in menegur Eun-woo karena terlambat memberitahu soal produk tabir surya dari Dangun Players Guild hingga ia tak sempat membelinya. Ia menjelek-jelekkan Eun-woo tanpa rasa malu, bahkan di depan perwakilan kelompok lain. Suasana menjadi canggung, para siswa Galaxy Group menundukkan kepala tanpa berani bicara, sementara Eun-woo hanya bisa tertawa hambar. Euna yang tak tahan dengan suasana itu, sengaja berbisik pada teman di sebelahnya cukup keras agar Ga-in mendengar, membuat suasana sedikit berubah. Namun ketika perhatian tertuju padanya, Choi Ga-in malah mencoba bersikap akrab, memuji Euna, dan menyapanya dengan nada sok ramah. Ia berusaha merekrut Euna agar berpindah sponsor dari Sirius Group ke Galaxy Group, menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Euna hanya menjawab singkat bahwa ia puas dengan keadaannya sekarang. Ia tahu siapa sebenarnya Choi Ga-in, anak tidak sah dari Galaxy Group yang hanya bertahan dengan memanfaatkan orang lain. Di kehidupan sebelumnya, Ga-in memperoleh kekuatan karena berhasil memonopoli On Taeyang sebagai tunangannya. Namun dalam kehidupan ini, Euna bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Choi Ga-in terus mencoba menekan, bahkan berani menjelekkan Han Seo Hyun dari Sirius Group dengan kata-kata kasar. Ucapan itu membuat para siswa Galaxy terkejut, sementara Euna menatapnya dengan wajah tak percaya. Ketika Ga-in dengan angkuhnya berkata bahwa dirinya lebih cantik dari Seo Hyun, suasana semakin tegang. Mok Min-ho yang duduk di sana akhirnya tak tahan dan tiba-tiba berdiri, berteriak lantang bahwa So Hyun Nuna jauh lebih cantik. Seluruh ruangan terdiam, dan Ga-in menatapnya dengan marah. Cha Eun-woo segera menengahi, mencoba menenangkan Ga-in agar tidak mempermalukan siapapun di depan umum. Akhirnya, situasi mereda, dan makan siang berakhir dengan canggung. Setelah acara selesai, Euna meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega, sementara saudara Blengki dimarahi keras oleh saudaranya karena berani menantang Ga-in. Euna hanya lewat di antara mereka,
tidak ikut campur, sambil memikirkan betapa menyedihkannya melihat Eunwoo harus merendahkan diri di hadapan Choi Ga-in. Untuk menenangkan Eunwoo, Euna kemudian memberikan tabir surya yang diinginkan Ga-in. Tabir surya yang sebenarnya memiliki efek white cast parah, membuat wajah menjadi putih berlebihan. Ia hanya ingin membalas perlakuan Ga-in dengan cara halus. Setelah itu, ia menerima pesan dari Han Seo-hyun dan Seo Yeon, yang masing-masing mengirimkan foto, satu foto manis dengan filter merah muda, dan satu lagi foto tangan dengan jari-jari panjang dan lembut. Euna tidak mengerti maksudnya, tetapi ia menyimpan kedua foto itu, memilih untuk menenangkan diri setelah hari yang melelahkan berhadapan dengan Choi Ga-in. Evaluasi kemampuan komprehensif untuk semester pertama tahun pertama dimulai dengan latihan gerilya di Gunung Buhansan, di tengah panas terik yang menyengat. Para siswa harus mendaki gunung dengan beban 30 kg di punggung mereka tanpa menggunakan mana. Eun Hyuk mengeluh kelelahan saat mendaki, sementara Seona menegurnya agar tidak banyak mengeluh. Walaupun dirinya juga kehabisan tenaga, Seona tetap berusaha kuat. Eun Hyuk tidak ingin terlihat lemah di hadapan Seona, sehingga ia memaksakan diri untuk terus berjalan. Para instruktur mengawasi ketat penggunaan mana, dan siapapun yang ketahuan akan dihukum keras. Jung Ha yang tertangkap menggunakan mana dan harus melakukan push-up dengan beban di punggungnya, membuat Eun Hyuk hanya bisa bersimpati dari jauh. Ia menyadari bahwa di akademi pemain ini, yang penting hanyalah bertahan hidup masing-masing. Sementara itu, Bae Su Bin juga menderita di bawah instruktur kelas 8 yang terus memaksanya melakukan latihan keras sambil berteriak tentang pentingnya mental baja bagi seorang caster. Su Bin yang ingin melawan hanya bisa memendam sumpah serapahnya. Seona kemudian menanyakan keberadaan Kapten, namun tidak ada yang tahu di mana Euna berada. Di sisi lain, No Euna memanjat gunung bersama Minji, namun secara diam-diam ia menggunakan mana untuk mengurangi beban tanpa ketahuan instruktur. Ia menyalurkan mana di bawah tali tas untuk mengurangi tekanan di bahu, serta menyiapkan handuk pelindung di lehernya. Pengalamannya di kehidupan sebelumnya membuatnya ahli dalam menyembunyikan ekspresi mana. Minji curiga dan meminta Euna mengajarinya cara melakukan itu, tapi Euna pura-pura tidak tahu. Euna memperhatikan bahwa hanya Minji dan Jin Parang yang mampu bertahan dengan tekad kuat. Parang memiliki stamina luar biasa, sementara Su Bin terlihat hampir menyerah. Saat Su Bin akhirnya mencapai mereka dengan wajah lelah, Euna bercanda bahwa dirinya menyukainya. Su Bin, yang kesal, menendang tasnya sendiri hingga jatuh terguling ke bawah gunung. Euna malah menanggapinya santai dan menyuruh Su Bin mengambil tas itu kembali. Su Bin marah besar, namun akhirnya menuruni gunung untuk mengambilnya sambil menggerutu. Para siswa lain memandang Euna dengan rasa takut sekaligus kasihan pada Su Bin. Instruktur justru memuji kerasnya cara Euna menghadapi teman-temannya, mengatakan bahwa hanya dengan penderitaan, para siswa bisa berkembang. Minji menyebut Euna sebagai iblis, tapi Euna menanggapinya santai. Ketika perjalanan berlanjut, mereka tiba di titik tengah pendakian. Namun bukannya istirahat, para siswa dipaksa melakukan latihan, PT Player Training Gymnastics. Mereka melakukan lompatan tinggi, push-up, dan latihan kelompok dengan peraturan rumit, termasuk larangan memberi aba-aba dalam kelipatan 3. Siapapun yang salah harus mengulang dari awal. Pelatih bertopeng yang dikenal sebagai Little Red Riding Hood, menjadi mimpi buruk bagi para siswa. Banyak yang jatuh ke tanah, kotor, dan nyaris pingsan. Jin Parang yang sebelumnya berlari-lari penuh semangat kini kelelahan total. Ketika diberi waktu istirahat, mereka diminta merenungi rasa syukur pada orang tua, yang malah memancing umpatan dari hampir semua siswa. Dalam keputusasaan, Jin Parang mulai merencanakan pelarian. Ia mengirim pesan telepati pada teman-temannya, jika ingin kabur,
teriak 18 saat PT berikutnya dimulai. En Hyuk, Subin, dan Hayang mempertimbangkan untuk ikut melarikan diri. Namun rencana itu gagal total karena Mok Min-ho melaporkan semuanya kepada instruktur. Parang diseret dan dihukum, sementara teman-temannya berpura-pura tidak tahu demi menyelamatkan diri. Teriakannya menggema di seluruh Buhansan. Di sisi lain, Galaksi Baekgi berada jauh dari semua itu. Ia telah meninggalkan barak latihan lebih awal dengan mengenakan Abenius Cloak, jubah yang membuatnya tak terdeteksi. Ia menggali tanah menggunakan pedang Blackthorn Tree yang dibuat oleh Byeok Haesu, dan mengubur kalung berhiaskan bunga gandum, ritual kecil yang tampak seperti doa atau penanda rahasia. Sambil berdoa agar teman-temannya selamat dalam panas menyiksa itu, ia mendengar samar-samar teriakan jin parang yang tertangkap, namun menganggapnya hanya halusinasi. Dengan demikian, hari pertama latihan gerilya di Gunung Buhansan berakhir dengan kelelahan total, frustrasi, dan sedikit keputusasaan, sementara Euna, Galaksi, dan para siswa lainnya masing-masing menghadapi ujian batin mereka sendiri di bawah panas yang membakar. Evaluasi kemampuan komprehensif tahun pertama dijadwalkan berlangsung selama 2 malam dan 3 hari. Setelah pelatihan hari pertama yang melelahkan, para siswa menatap langit malam dengan kelelahan dan keputusasaan, menyadari bahwa masih ada 2 hari lagi seperti ini yang menanti mereka. Beberapa bahkan mengeluh bahwa latihan ini bukan untuk manusia. Menu makan malam hari itu adalah kari, tetapi hanya sedikit siswa yang tahu cara membuatnya. Akibatnya, Minji harus mengatur semua anggota kelompok meski dirinya sendiri belum sempat beristirahat. Namun hasilnya tetap gagal. Rasa kari itu aneh dan beberapa siswa langsung menderita sakit perut parah hingga harus dibawa turun gunung oleh para instruktur. Melihat itu, siswa lain menatap dengan iri, mereka ingin ikut dibawa pergi juga agar bisa menghindari penderitaan latihan. Euna, yang mengetahui penyebab kegagalan kari itu, hanya menghela napas tanpa menjawab ketika Seona menanyainya dengan tatapan menyelidik. Ia bahkan memberi Minji coklat sebagai hiburan, tapi tetap tidak menjelaskan apapun. Seona menerima coklat itu, namun diam-diam berjanji akan menagih gantinya nanti. Sementara itu, di antara pepohonan malam, rambut keemasan Seona tampak berkilau diterpa sinar bulan. Di sekitar mereka, para siswa yang lain masih berjuang menahan lelah. Hayang, yang paling lemah secara fisik, bahkan tak sempat makan siang dan tertidur di tenda. Sementara itu, Jim Parang yang sebelumnya sempat mencoba melarikan diri, kini beristirahat dengan wajah kaku. En Hyuk, bersandar pada tiang kayu, mengeluh karena kapten mereka, Euna, justru tidak ikut latihan tapi juga tidak dimarahi oleh instruktur. Namun hal itu memang disengaja. Latihan gerilya ini sebenarnya juga melatih cara menghindari latihan. Para instruktur tidak menegur siswa yang mencoba mangkir, karena tujuan latihan ini adalah menguji inisiatif dan mental bertahan mereka dalam kondisi ekstrim. Hayang, yang cepat tanggap, mungkin sudah menyadari hal itu, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk terus bertahan. Euna teringat wajah bahagia para siswa yang berpura-pura sakit perut agar bisa turun gunung. Mereka berbaring di atas tandus sambil tersenyum lega, seperti mencapai nirwana. Ia hanya bisa menatap dan berpikir bahwa mungkin memang itu pilihan yang paling bijak. Tiba-tiba, Jim Parang yang tertidur di atas batu mendadak duduk dan mengendus udara. Ia berkata bisa mencium aroma ramen. Semua siswa menatapnya bingung, tapi setelah mereka memusatkan perhatian, benar, aroma itu datang dari arah tenda para instruktur. En Hyuk dan Minji langsung merasa kesal. Para instruktur memerintahkan siswa membuat kari yang gagal, tapi mereka sendiri diam-diam memasak ramen untuk makan malam. Kemarahan mulai tumbuh di antara mereka. Jim Parang pun menyalakan semangat pemberontakan.
Ia berkata bahwa para player dinilai dari hasil, bukan proses. Jika hasil yang baik dibenarkan, maka mencuri ramen juga sah selama berhasil. Dengan semangat membara, Jim Parang mengajak teman-temannya melakukan misi suci untuk merebut ramen dari tenda instruktur. Minji dan Eunhyuk segera bergabung, diikuti banyak siswa lain. Namun ketika Seona hendak ikut, Euna menahannya dan berkata dengan tenang bahwa ia akan memberinya makanan yang lebih baik dari ramen. Seona, dengan naluri tajam seekor rubah, merasakan bahwa ia sedang mendengar sesuatu yang benar-benar serius. Sementara itu, di tenda para instruktur, suasana damai. Mereka sedang menikmati ramen panas setelah seharian bekerja keras di bawah terik matahari. Obrolan santai mengisi malam, tentang siswa-siswa yang berpura-pura sakit perut, tentang kelelahan mereka sendiri, dan betapa lezatnya ramen di udara gunung malam hari. Ramen yang sederhana kini terasa seperti santapan para dewa. Namun ketenangan itu hancur ketika pintu tenda mendadak disibak dengan keras dan suara lantang menggema, berhenti bergerak. Para instruktur menoleh, kaget. Di luar, sekelompok siswa mengepung tenda dengan ekspresi seperti para barbar yang siap merebut makanan suci. Jim Parang, yang memimpin mereka, memerintahkan Minji untuk menjadi negosiator. Namun Minji menolak dengan tegas, tidak ada negosiasi. Maka pertempuran pun tak terhindarkan. Instruktur berusaha membujuk dengan menawarkan kimchi dan ramen tambahan, tapi para siswa sudah tersulut semangat perlawanan. Jim Parang memekikkan seruan perang, kita tunjukkan pada mereka bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga di depan mata. Semua ramen di sini milik kita. Suara teriakan dan bentrokan terdengar dari seluruh area perkemahan. Tampaknya bukan hanya satu tenda yang diserang malam itu. Sementara kekacauan berlangsung, Euna duduk tenang jauh dari keramaian. Ia sudah lebih dulu menemukan persediaan ramen cadangan yang dibawa instruktur saat siang hari. Berkat jubah Urbania kloaknya, ia mencuri beberapa bungkus tanpa ketahuan. Kini ia memasak ramen itu diam-diam untuk dirinya sendiri. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ternyata Seona bukan satu-satunya yang tertinggal di situ. Bae Subin, yang tampak seperti pingsan, tiba-tiba bangkit ketika mencium aroma ramen dan langsung memaksa Euna membaginya, bahkan mengancam akan melapor pada Jim Parang kalau tidak diberi. Mau tak mau, Euna membuat satu porsi tambahan. Tak lama kemudian, Hayang juga keluar dari tenda, lapar karena tak makan malam, dan ikut bergabung. Akhirnya, di bawah langit malam yang masih dipenuhi teriakan dari kejauhan, 4 orang, Euna, Seona, Subin, dan Hayang, menikmati ramen hangat bersama. Meski tanpa kimchi, rasa ramen itu terasa luar biasa lezat setelah hari panjang yang penuh siksaan. Euna hanya bisa menghela napas dan berpikir bahwa besok, mungkin ia harus kembali mencuri ramen lagi. Dan di antara hiruk-pikuk malam di Gunung Buhansan itu, keempatnya makan dalam diam, sementara di kejauhan teriakan perang, ramen suci, masih terus bergema. Hari kedua ujian kemampuan komprehensif tahun pertama dimulai. Sejak pagi, para siswa yang bangun dengan wajah bengkak harus berlari mengelilingi Gunung Buhansan. Setelah masuk akademi menengah dan melalui semester pertama, mereka sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Hanya beberapa siswa yang tertinggal dari barisan, namun sebagian besar kini menjalankan perintah tanpa keluhan. Setelah sarapan, mereka melanjutkan ke sesi latihan PT, Player Training. Lebih banyak siswa melarikan diri dibanding hari sebelumnya, sehingga kejar-kejaran pun terjadi di seluruh area gunung. Euna kembali berhasil menghindari para instruktur yang mengejarnya. Instruktur yang sudah kesal berusaha menangkapnya bahkan saat jam makan siang, tetapi Euna malah makan ramen yang disimpannya dari hari sebelumnya. Ia berencana mencuri beberapa lagi nanti,
tapi menyadari bahwa persediaan ramen mereka sudah habis, sehingga memutuskan membawa biskuit sebagai gantinya. Karena itu, ia tidak kembali ke kamp sampai waktu makan siang berakhir. Setelah kembali, ia menemukan siswa kelas 6 sedang memulai kelas sore. Ia dengan mudah menemukan mereka karena instruktur kelas 6, yang sejak kemarin sibuk mengejarnya, sedang memimpin pelajaran. Instruktur itu meliriknya dengan wajah aneh, membuat Euna berpaling dengan malas. Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok pelatihan. Ada yang belajar tentang sensing net, ada yang berlatih berjalan di dinding, wall walking skill, ada yang belajar mengatasi omnipresence, dan sebagian berlatih pergerakan tim. Kelompok tempat Euna berada sedang melakukan sparring pedang antara kelas 6 dan kelas 9. Saat seorang siswa kelas 6 masuk arena, siswa kelas 9 bersorak keras, sedangkan siswa kelas 6 tampak suram. Instruktur kelas 9 mengejek kemampuan lawan dan menantang instruktur kelas 6 dengan taruhan daging babi. Ketika kelas 9 menang 4 ronde berturut-turut, wajah instruktur kelas 6 memerah karena marah, sementara instruktur kelas 9 tertawa puas. Akhirnya, instruktur kelas 6 memanggil nama Euna keras-keras, Galaksi. No, Euna. Dan membuat semua orang menoleh. Euna, yang wajahnya langsung muram, tidak punya pilihan selain maju ke arena. Instruktur kelas 9 langsung bereaksi panik, menuduh lawannya ingin menang taruhan dengan cara curang. Namun instruktur kelas 6 tetap memaksa, bahkan memohon agar Euna menang demi membalas kehinaan itu. Ia menjanjikan Euna nilai A+ jika bisa menghancurkan harga diri lawan. Meski enggan, Euna akhirnya setuju, menganggapnya tidak sulit karena hanya perlu satu tebasan. Dari pihak kelas 9, instruktur Kim juga tidak mau kalah. Ia memanggil senjata pamungkas mereka, Mok Minho. Suasana mendadak berubah tegang. Minho melangkah maju dengan tatapan tajam, menatap langsung ke arah Euna. Keduanya berdiri saling berhadapan, memegang pedang kayu. Pertarungan dimulai. Kedua instruktur mundur memberi ruang. Mok Minho tidak bergerak lebih dulu, menunggu celah dari gerakan lawan. Menyadari hal itu, Euna berpura-pura memberi celah besar dan menyerang dengan gerakan lambat. Minho mencoba memanfaatkan kesempatan itu, menunduk rendah dan berlari ke depan, mengayunkan pedang keras ke sisi Euna, namun serangannya justru dibalikkan. Dalam sekejap, Minho jatuh ke tanah, tidak mengerti apa yang terjadi. Pedang Euna sudah menyentuh punggungnya bahkan sebelum pedangnya sempat menembus udara. Ia terkejut, karena hanya orang yang bisa menandingi kecepatan serangan lawan yang dapat mengayunkan pedang dengan lambat. Euna menjelaskan dingin bahwa monster yang akan mereka hadapi di masa depan lebih cepat dan kuat dari manusia biasa. Jika hanya menunggu serangan datang, mereka tidak akan bertahan. Kesalahan Minho adalah menilai kemampuan Euna berdasarkan standar dirinya sendiri. Karena itu, ia gagal menangkap percepatan singkat yang digunakan Euna. Setelah serangan pertama gagal, Minho mencoba menyerang bertubi-tubi dengan kekuatan penuh. Euna menghindar dengan mudah, menilai gaya bertarung Minho dari gerakannya. Ia menyimpulkan bahwa Minho memiliki dasar yang kuat, tapi kurang memiliki pondasi mental dan strategi. Minho terlalu banyak berpikir di tengah pertarungan, dan setiap serangan berikutnya menjadi lebih lambat serta defensif. Akhirnya, ia berlutut di tanah, kehabisan tenaga dan keringat mengucur di punggungnya. Euna menghapus keringat di dagu dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir soal pedang." Sayang sekali. Kalimat itu sebenarnya nasihat, karena Euna sempat mempertimbangkan Minho sebagai calon rekan di masa depan. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, instruktur kelas 6 berteriak kegirangan, berlari memeluk Euna erat-erat sambil berteriak, "Euna, aku cinta kamu. Siapa yang melahirkan anak secantik ini? Mau jadi anakku mulai hari ini."
Euna hanya bisa bergumam pelan, "Aku ingin membunuhmu," tanpa seorang pun mendengar. Malamnya, Minji menceritakan gosip dari siswa lain bahwa beberapa siswa laki-laki di unit 031 menganggap Euna sebagai saingan mereka, termasuk Mok Minho. Namun setelah pertarungan hari itu, pandangan mereka berubah. Tidak ada seorang pun di unit 031 yang bisa menandingi No Euna dengan pedang. Minji berkata dengan wajah tak percaya, sementara Euna memotong kayu untuk api unggun dengan wajah masam. Ia menganggap hal itu tidak penting, tapi Minji justru menambahkan bahwa kini banyak siswi yang meminta nomor ponselnya. Euna terkejut karena selama di akademi ia belum pernah ada yang meminta nomor, apalagi dari kelas lain. Minji menjelaskan bahwa semua itu karena cara Euna mengalahkan Mok Minho terlihat terlalu keren. Ia memperingatkan Euna agar menolak dengan sopan, tetapi juga mengingatkan bahwa para siswi itu berasal dari keluarga berpengaruh, jadi menolak bisa berisiko. Euna kesal dan berusaha mengabaikannya, memilih pergi ketika gilirannya tiba untuk menebang kayu. Namun masalah belum selesai. Saat Euna hendak mengirim pesan ke Yeonhwa, Cha Eunwo datang dan memberinya handuk. Ia mengatakan bahwa handuk itu dari Choi Ga-in, yang ingin berterima kasih karena pertarungan Euna hari ini terlihat keren. Bahkan Ga-in juga meminta nomor ponselnya. Euna menatap ke arah Ga-in yang sedang melambaikan tangan di kejauhan dengan wajah tersenyum. Melihat itu, Mok Minho, yang sedang menebang kayu di dekat situ, berhenti dan menatap Euna tajam. Euna menyadari situasi itu dan memutuskan untuk sedikit bermain. Ia berkata pada Eunwo agar memberikan handuk itu langsung pada Minho dan bilang bahwa itu dari dirinya. Eunwo yang tidak bisa berbohong hanya mengangguk serius dan berjalan menghampiri Minho sambil tersenyum lembut. Saat Euna memperhatikan, ia menyadari bahwa senyum Cha Eunwo untuk Minho terlihat berbeda, lebih hangat dan hidup dibanding senyum yang ia arahkan pada dirinya. Melihat itu, Euna hanya bergumam pelan, sepertinya sudah mulai. Kemudian ia menggunakan sensor network dan merasakan penyebaran mana di sekitar gunung yang semakin kuat. Banyak siswa yang berlatih dengan mana sejak kemarin, membuat atmosfer di sekitarnya penuh energi spiritual. Ia juga merasakan pengaruh dari wilayah Wyeongbu di dekat Buhansan, area yang berhubungan langsung dengan sebuah gate. Euna tahu apa artinya itu. Jika kadar mana terus meningkat seperti ini, fenomena omnipresence akan terjadi, dan monster bisa muncul kapan saja. Ia hanya bisa berdoa agar hasil yang diinginkan benar-benar terjadi. Malam itu, doa Euna dijawab dengan cara yang berbeda. Para siswa tidak bisa tidur karena suara jeritan monster mulai terdengar dari kejauhan di tengah hutan. Hari terakhir ujian kemampuan komprehensif tahun pertama dimulai. Para siswa bersiap membereskan perkemahan dan turun dari Gunung Buhansan. Selama 2 hari terakhir, mana yang mereka gunakan masih tertinggal dan kini memenuhi seluruh area gunung. Karena itu, para siswa diminta untuk menyelesaikan fenomena omnipresence yang terdeteksi oleh sensor network saat perjalanan turun. Instruktur mengingatkan, jika ada omnipresence yang tidak dapat mereka atasi sendiri, mereka harus segera memanggil instruktur terdekat. Selama di akademi, para siswa memang sudah belajar cara mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Untuk pertama kalinya, mereka membentuk kelompok besar dan memasang sensor network bersama-sama. Namun banyak yang mengeluh karena ternyata menghilangkan omnipresence di lapangan jauh lebih sulit dibanding saat latihan. Satu-satunya pengecualian adalah Euna. Setelah memenangkan taruhan dengan instruktur kelas 9, instruktur kelas 6 memberinya izin untuk bergerak secara mandiri. Tugas Euna hanyalah membantu siswa lain yang kesulitan mengatasi fenomena ubiquity. Euna berjalan turun gunung bersama teman-temannya, meski ia sebenarnya ingin sendirian. Karena Choi Ga-in terus mengiriminya pesan sejak kemarin, ia tidak bisa menghindar.
Sejak memberi izin pada Gain untuk mendapatkan nomornya melalui Chaenwo, pesan yang masuk tak berhenti. Ia ingin memblokirnya, tapi masih ada sesuatu yang perlu ia dapatkan dari gadis itu, jadi ia memilih mengabaikannya. Namun Gain seolah selalu tahu kapan Euna sendirian, bahkan memaksanya untuk turun bersama kelompok. Untuk menghindari hal itu, Euna sengaja mencari teman agar tidak terlihat sendiri. Sementara itu, Eunhyuk dan Seona kesulitan menghilangkan omnipresence dan meminta bantuan Euna. Saat mendekat, Euna melihat kabut biru pekat yang tidak mau hilang meskipun kelompok itu sudah menyalurkan mana ke berbagai arah. Ia menjelaskan bahwa mereka harus meningkatkan keluaran mana karena mana di Buhansan punya temperamen buruk. Saat mereka bertanya apa maksudnya, Euna menjelaskan bahwa area ini merupakan bagian dari wilayah Ghost Gate Guimun, arah timur laut yang sejak dulu disebut sebagai arah datangnya roh. Ia menjelaskan bahwa sebelum manusia mengenal keberadaan mana di tahun 1980-an, fenomena seperti ini dianggap sebagai misteri atau hal gaib. Tempat-tempat seperti Wyeongbu, yang berada di arah timur laut, memiliki konsentrasi mana yang sangat kuat, sehingga monster yang lahir dari sana juga lebih buas. Karena itu, wilayah Guimun selalu diperlakukan dengan hati-hati oleh pemerintah dan para player, terutama karena salah satu dari 8 Black Dungeon di dunia, yaitu Dungeon of the Abyss, berada di wilayah itu. Setelah menjelaskan, Euna membantu mereka menstabilkan mana dan memperingatkan agar tidak menyalurkan terlalu banyak, karena bisa memunculkan omnipresence baru. Setelah situasi terkendali, ia berpamitan untuk memeriksa kelompok lain, terutama jin parang yang tampak membuat keributan di kejauhan. Ketika ia tiba, Parang dan Bae Subin sedang bertengkar. Parang bersikeras bahwa ia melihat tumpukan rumput bergerak dan bersembunyi ke dalam tanah, sementara Subin menuduhnya mengada-ada. Euna segera memasang sensor network ke arah yang ditunjuk Parang, dan benar saja, terdeteksi keberadaan monster di bawah tanah. Setelah menelusuri akar rumput yang berwarna lebih gelap dan panjang, ia menemukan bahwa itu adalah monster tingkat 9 bernama Screaming Ginseng, monster berbentuk akar ginseng yang bisa berteriak sangat keras hingga mengganggu pendengaran. Euna menjelaskan bahwa monster itu tidak sulit dikalahkan, hanya saja teriakannya sangat menyakitkan telinga. Ia menyuruh Parang dan Subin untuk menanganinya sendiri agar mendapat pengalaman. Ia kemudian mundur perlahan dan menutup telinganya dari kejauhan. Subin, tanpa curiga, mencabut akar itu dengan tangan. Dari dalam tanah, muncul akar besar berbentuk manusia kecil, dan begitu keluar, makhluk itu menjerit keras sekali. Semua siswa yang ada di sekitar menutup telinga mereka karena rasa sakit luar biasa. Sementara itu, monster itu melompat-lompat berusaha kabur. Parang, yang paling cepat pulih, berlari dan menjatuhkannya ke tanah dengan lutut di belakang kepalanya agar berhenti berteriak. Setelah itu, siswa lain yang sudah sadar beramai-ramai menusuk tubuh monster itu dengan pedang kayu hingga akhirnya mati dan menghilang bersama cahaya mana. Yang tersisa hanyalah batu mana, mana stone, dan sepotong akar kecil yang tampak seperti kaki monster itu. Parang penasaran dan mengambilnya. Karena namanya, Screaming Ginseng, ia mengira akar itu mungkin bergizi dan langsung menggigitnya. Rasanya manis di awal, tapi segera berubah menjadi sangat pahit hingga membuatnya berteriak minta air. Teman-temannya hanya menatap tanpa menolong. Subin memperhatikan sekeliling dan baru menyadari bahwa Euna sudah tidak ada. Ia menduga Euna sengaja pergi begitu saja dan membiarkan mereka belajar lewat pengalaman. Ia bertekad untuk menegurnya nanti. Sementara itu, Euna sedang melakukan pencarian sendiri. Ia mencari sesuatu bernama Milwa, sejenis batu mirip ember, resin mengeras, yang mengandung mana dari wilayah Guimun. Batu ini biasanya digunakan sebagai bahan aksesoris,
tapi sebenarnya bisa berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat efek ramuan dan eliksir. Penemuan fungsi ini pertama kali dilakukan oleh Ayah Hayang. Euna menggali tanah di lokasi tempat ia menanam milwa beberapa hari lalu. Setelah menggali cukup dalam, ia menemukan perhiasan berlapis tanah lembab dengan beberapa batu bening yang tertanam di dalamnya. Batu-batu itu adalah milwa. Namun tidak semuanya sama. Beberapa berwarna pucat biasa, sementara satu batu tampak berwarna merah darah dan berisi mana jahat yang kuat. Batu itu bereaksi terhadap mana Euna, bergetar seolah memberontak. Euna menekannya dengan kuat dan memasukkannya ke dalam tasnya. Namun, tindakan itu menarik perhatian beberapa monster di sekitar. Mereka terpicu oleh energi dari milwa merah yang baru saja diambilnya. Euna dikepung oleh segerombolan monster tingkat rendah yang tidak bisa menyembunyikan naluri buas mereka. Ia tidak panik. Dengan kemampuan mengendalikan racun dan rasa takut, serta senjata yang sesuai, ia menghabisi mereka satu persatu dengan cepat. Di tengah panas musim panas yang terik, diiringi suara jangkrik yang memenuhi hutan, Euna menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Semester pertama di Akademi Pemain akhirnya mendekati akhir. Minggu depan sudah memasuki liburan musim panas, namun sebelum itu para siswa harus menyelesaikan ujian akhir selama 1 minggu penuh. Salah satu ujian yang dihadapi adalah mata kuliah wajib, pengenalan pemain I. Pertanyaan terakhir ujian berbunyi, soal nomor 3. Jelaskan posisi pemain, posisi tempur, yang didefinisikan sebagai posisi esensial oleh organisasi manajemen mana internasional dalam 1000 karakter kecuali all-rounder. Euna menatap kertas ujiannya, memutar ballpoint di antara jari telunjuk dan tengahnya. Setelah berpikir sejenak, ia mulai menulis tanpa ragu. Ia menjelaskan bahwa posisi pemain dibagi berdasarkan gaya bertarung dan distribusi mana tubuh mereka. Umumnya ada 10 jenis posisi tempur, tetapi all-rounder dikecualikan karena mereka mengisi lebih dari satu peran dan tidak sesuai dengan pembagian formasi tempur depan tengah belakang. Euna lalu membagi penjelasan 9 posisi lainnya dalam formasi tersebut. Di garis depan ada dealer, hunter, dan guardian yang menghadapi monster secara langsung. Di posisi tengah terdapat runner, navigator, telepatik, caster, dan supporter yang berperan mengatur dan membantu rekan tim. Sementara di garis belakang terdapat sniper yang menyerang dari jarak jauh di luar jangkauan monster. Setelah mengisi semua penjelasan itu, naskah jawabannya mencapai batas 1000 karakter. Ia merasa yakin dan mengira jawabannya sempurna. Namun ketika mengumpulkan lembar jawaban, setengah kelas sudah kosong. Ia kaget melihat banyak yang sudah keluar lebih dulu. Begitu keluar ruangan, teman-temannya seperti Enhyuk, Parang, dan Subin menanyainya. Mereka bercanda, mengira Euna terlambat keluar karena tidak bisa menjawab soal deskriptif. Euna mengernyit, tidak percaya semua orang menyelesaikan ujian secepat itu. Ia yakin tidak mungkin Parang mampu menjawab dengan benar. Tapi Bae Subin yang sedang membaca buku menjelaskan bahwa guru sudah memberitahu sebelumnya bahwa pertanyaan dari bagian itu akan keluar. Semua siswa tahu, kecuali Euna yang saat itu tertidur di kelas. Euna hanya bisa jatuh lesu, menyesal, dan bertekad menggali informasi dari Subin untuk ujian selanjutnya. Ujian akhir yang berlangsung dari Senin hingga Jumat akhirnya selesai. Hasilnya akan diumumkan minggu depan, namun Euna tidak ingin memikirkannya. Ia ingin segera pulang, tapi rencananya tertunda karena ada pesta penutupan semester. Pesta ini adalah acara resmi di mana siswa dari semua tingkat bisa berinteraksi bebas, biasanya dihadiri juga oleh orang-orang dari dunia bisnis dan politik. Kehadiran bersifat sukarela, kecuali bagi siswa yang memiliki sponsor. Euna yang disponsori Sirius Group wajib hadir, begitu pula teman-teman dari Alice Group, kecuali Jung Hayang,
yang merupakan keturunan langsung Elis dan harus hadir sebagai perwakilan utama. Para siswa bersiap-siap. Eun-hyuk bertanya apakah harus memakai seragam baru. Euna menyuruhnya mengenakan seragam baru saja. Blue bahkan menggoda Euna soal kebersihan seragamnya, tapi Euna menegurnya agar menjaga ucapan. Euna tahu pesta ini bukan sekadar perayaan, ini adalah pintu masuk ke dunia atas, tempat para pewaris konglomerat saling berinteraksi dan memperlihatkan citra kelompoknya. Semua perkataan dan tindakan akan mencerminkan wajah grup mereka, terutama bagi Hayang. Euna menyadari ini bukan pesta biasa seperti yang pernah ia hadiri di masa kecil. Di sana, tidak ada otoritas tertinggi. Yang kuat adalah mereka yang memiliki pengaruh. Dalam ingatannya, pesta akhir tahun di High Academy pada kehidupan sebelumnya hanya menyisakan kenangan buruk. Ia bahkan tak pernah menghadirinya lagi setelah peristiwa di masa itu. Namun kali ini, Euna punya alasan lain. Hadiah utama pesta akhir semester ini adalah sebuah artefak, Counterattack of Arrogance, serangan balik kesombongan, artefak legendaris yang pernah dimiliki oleh Choi Jun-ho, pemain berjuluk King of Counterattack. Artefak ini mampu memantulkan sebagian besar serangan sihir sekali sehari. Euna merasa artefak itu sangat penting baginya, karena dalam kehidupan sebelumnya ia terlalu fokus menyerang dan mengabaikan pertahanan. Sekarang, untuk melindungi orang-orang yang ingin ia jaga, ia membutuhkan kekuatan pelindung itu. Setelah semua persiapan selesai, Euna menghubungi Seona, lalu memanggil Eun-hyuk dan Parang untuk berangkat bersama ke Culture Dome, tempat pesta diadakan. Semakin dekat ke lokasi, semakin banyak siswa yang tampil elegan dan berhias indah. Begitu tiba, Euna berpisah dengan kedua temannya dan berkeliling mengamati suasana. Ia tak ingin melewatkan kesempatan mengenal orang-orang penting. Karena statusnya sebagai anak dari sekretaris utama ketua Sirius Group dan peringkat kedua akademi, tidak ada yang berani mendekatinya secara sembarangan. Banyak yang hanya mengamati dari jauh. Ia mencari sosok yang tak pernah ia temui selama semester ini, Kaede Hoshimiya. Ia ingin memanfaatkan pesta ini untuk berkenalan dengannya. Saat berkeliling, ia hampir menabrak seseorang yang membawa piring. Dari percakapan, Euna mendengar nama yang tak asing, Yeon Nam-hoon, seorang siswa kelas 029. Dalam kehidupan sebelumnya, Yeon Nam-hoon dikenal sebagai pemain berjuluk All Poisons, seseorang yang kebal terhadap segala racun setelah terkena racun Raja Kadal. Yeon Nam-hoon mengenali Euna sebagai teman sekelasnya dulu di SD Doan. Mereka berbincang singkat, mengenang masa lalu. Yo tampak masih polos dan ramah, belum menjadi sosok menyendiri seperti di masa depan. Euna juga bertemu Yobi, gadis yang kelak menjadi alasan Yeon Nam-hoon bangkit sebagai mandok Bulchim. Mereka bertiga bertukar kontak sebelum berpisah. Euna merasa aneh, tak menyangka akan bertemu keduanya lagi di kehidupan ini. Ia menyesal karena tak bisa merekrut mereka ke partinya, mereka berdua lebih tua 2 tahun dan akan lulus lebih cepat. Namun ia bertekad menjaga hubungan baik dengan mereka. Ketika melanjutkan pencarian Kaede, Euna melihat Choi Ga-in dari kejauhan berusaha menghampirinya sambil melambaikan tangan. Euna segera menghindar, berpura-pura tidak melihat. Namun sebelum ia berhasil menjauh, seseorang muncul dari kerumunan dan berdiri menunggu di depan tiang, Yo Do-jun, keturunan langsung Yongone Group. Dengan senyum percaya diri, Do-jun menatapnya dan berkata bahwa ia sudah lama menunggu untuk bertemu No Euna. Euna tertegun. Ia baru teringat bahwa Yo Do-jun juga adalah siswa kelas 031, seseorang yang seharusnya belum ia temui pada waktunya. Dan dengan itu, pesta akhir semester yang tenang berubah menjadi awal dari pertemuan-pertemuan penting yang akan menentukan langkah Euna di dunia yang lebih luas.